Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran silakan di sekitar meja atau kursinya jika ada sampah mohon disimpan terlebih dahulu ya. Sesudah pembelajaran silakan dibuang ke kotak sampah yang ada di luar. Oke, sebelumnya silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan cek pakaian teman kalian, jika belum rapi tolong segera dirapikan ya. Sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajaran silakan untuk anak cowok memilih doanya. Maka teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini nantinya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya ya. Amin. Oke, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita minggu kemarin membahas tentang konsep HAM ya. Minggu kemarin kita membahas tentang konsep HAM dan hubungannya dengan Pancasila. Minggu kemarin kita membahas juga tentang pengertian HAM ya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu hak asasi manusia? Saya Bu. Silakan Ijai. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya hak asasi manusia itu dimiliki dari sejak lahir dan itu saja. Oke, benar sekali kata Yuda ya, bahwa hak asasi manusia ini dimiliki oleh seorang manusia atau seorang individu dari sejak dia lahir dan juga dilindungi oleh negara dan hukum. Kemarin kita juga mempelajari tentang ciri-ciri khusus HAM ya. Ciri-ciri khusus HAM. Ciri-cirinya kemarin ada hakiki, ada universal, ada tidak dapat dicabut dan juga tidak dapat dibagi. Kemudian hubungannya dengan Pancasila itu apa Bu? Hubungannya dengan Pancasila itu hak asasi manusia berhubungan dengan Pancasila dengan Pancasila di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana bagaimana kita menghargai manusia dan memanusiakan manusia. Hari ini kita belajar tentang pelanggaran hak asasi manusia. Ada yang tahu apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Silakan searching dulu. Pelanggaran hak asasi manusia, searching coba di Google. Nanti jika ada yang bisa menjawab, Ibu kasih poin 10 poin. Karena dari minggu kemarin kita sudah bahaskan bahwa jika kalian melebihi poin 80, maka kalian tidak diperkenankan diizinkan untuk tidak mengikuti UTS. Silakan searching. Oh iya, tadi Ibu lupa absen ya. Ibu absen dulu. Hanifah Manita, Ibu Aisyah Zulfahanu, hadir Bu. Alifah Lumaina,
Sulit, jangan mencintai dulu deh. Itu Hanifah. Jumlah penyebab pelanggaran itu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain atau yang melanggar hak asasi orang tersebut yang membuat kerugian yang bersifat sulit dikembalikan dan keadaan semula, seperti misalnya itu membunuh, Bu, itu kan melanggar hak hidup orang. Mungkin saja. Oke, benar sekali Hanifah. Pelanggaran hak asasi manusia itu yang sudah disebutkan Hanifah tadi benar sekali, bahwa apapun yang melanggar hak atas rasa aman, hak atas hidup, itu sudah melanggar hak asasi manusia, seperti tertuang dalam UUD NRI 1945. Nah, tertuang pertama hak asasi manusia itu tertuang pada UUD NRI 1945 pada pasal 24A sampai 28J. Yang kedua tertuang juga di dalam tertuang juga yang kedua pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 39 ini dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak atas wanita, hak atas anak, dan juga hak atas orang tua. Kemudian tertuang juga tentang pelanggaran Komnas HAM, yaitu Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang mana ada kewenangan Komnas HAM, ada fungsi Komnas HAM, dan juga tugas Komnas HAM untuk melindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Oke, apa itu kasus pelanggaran HAM? Contohnya seperti apa? Kasus pelanggaran HAM jika di lingkup kecil seperti kita di persekolahan ini, yaitu bullying. Sepertinya Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ya apa itu bullying. Kalian sudah mengetahui apa itu bullying. Bullying itu adalah perundungan seperti itu, yang mana melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia, yaitu hak atas rasa aman, hak atas hidup, kemudian hak atas kenyamanan para korban bullying yang ada di sekolah. Bullying sendiri terbagi menjadi 3. Ada bullying secara fisik, ada bullying secara verbal, benar, dan terakhir cyberbullying. Cyberbullying ini apa bedanya dengan fisik dan verbal? Fisik ini bullying secara kontak fisik langsung seperti itu, contohnya seperti memukul, menampar, atau mungkin juga menendang ya. Kemudian yang verbal itu seperti melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kawan sebayanya atau adik tingkatnya. Kemudian yang ketiga, cyberbullying. Cyberbullying ini yaitu bullying yang diwadahi di dalam media sosial. Di dalam media sosial itu seperti apa, Bu? Contohnya kalian misalnya mempermalukan adik tingkat kalian di Facebook, WA, di IG, Stiker, Bu. Twitter. Nah, stiker itu ada hamunan sekali, itu sudah masuk cyberbullying ya teman-temannya. Melontarkan kata-kata yang tidak sopan
kehidupan yang ada di lingkup persekolahan. Tadi kita sudah membahas bullying, sudah membahas pembunuhan, terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian tadi Ibu juga membahas tentang bullying ini. Semoga bullying ini jangan sampai terjadi di lingkup persekolahan kita ya. Oke, itu sudah selesai ya. Jadi silakan ditonton. Rodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Aku mau cerita sesuatu. Cerita, mau jaga. Bisa dulu. Gak mau mati. Dari apa di sana? Apa kamu cerita atau? Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Bisa Andre? Iya. Emang kenapa dia? Dia bikin lagi lagi. Apa? Jadi gini ceritanya. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, siaran. Bisa diingat tidak? Kamu melihat memegang taksi. Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya menjelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin dari sana. Rizal, saya ini guru PKP. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya lalu katakan. Kita lanjutkan nanti ya, Nak. Sekarang boleh istirahat. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan makanan khas daerah komunikasi. Sekarang kalian menjelaskan nama bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Saya Bu, lupa, ibunya ketinggalan. Besok ya Bu. Nah jadi, oh iya gue dapat. Saya mau tanya, kalau kalian selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih seperti yang dilihat, Rizal memang sedikit berburu-buru Bu. Wah, apa kamu pernah kenal teman dekat di si Rizal? Kalau Rizal sih kalau di kelas ini nggak ada ya Bu. Tapi dia punya teman di kelas sebelah, namanya Wendy. Kamu kenal sama dia? Kenal sih Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Lodi buat ngobrol bareng Rizal ya, buat nasihatin si Rizal. Oh iya ya Bu. Ya udah, makasih informasinya ya. Ya, Baik. Ya. jadi gitu ceritanya loh. Walah, emang kelakuannya Rizal emang gitu. Iya, guys banget. Coba deh kamu besok aja sama Rizal. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang tuanya. Jadi bagus itu. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke sih. Jadi bro. Ayo.
kamu di kelas itu rame, ada yang guru, nggak usah maju sembarangan. Ya enggak? Yos, kamu tuh udah dapat pelatihan dari belajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja di sana. Terus kamu ngelakuin apa sebagai belajar? Kewajibanmu itu apa, Dan? Ini kewajibanmu, kan? Ya Lom, kamu benar Lom. Selama ini aku cuma menuntut hakku, tapi aku gak melakukan sama sekali kewajibanku. Aku sudah mengecewain, aku sudah merugikan banyak orang. Kau benar Lom, aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih Lom. Kau akan baik. Oke, tadi kita sudah melihat ya tayangan video tentang pengingkaran hak dan kewajiban. Dari video tadi ada seorang anak laki-laki ya yang siswa laki-laki yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pelajar, yaitu tidak membuka tugas, tidak belajar dengan semestinya, tidak mendengar penjelasan dari guru, kemudian dia juga membuang sampah sembarangan, dan terakhir dia tidak datang tepat waktu pada saat jam pelajaran. Nah, di video tadi temannya sudah menjelaskan ya tadi bahwa dia itu sudah mendapatkan haknya, ruangan ber-AC, kursi, meja, lengkap, materi pembelajaran dari guru, memuaskan, kemudian kelasnya juga lumayan nyaman. Namun dia lupa kewajibannya sebagai pelajar itu datang tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas, mendengarkan penjelasan dari guru, belajar sebagaimana siswa pada umumnya, dan membuang sampah sembarangan tadi ya. Harusnya dia tidak membuang sampah sembarangan. Nah, begitu pula bullying ini. Jika kita kaitkan kepada bullying ini kan korbannya itu kebanyakan ya yang gimana ya, kayak cupu itu kan itu. Nah, bullying ini korbannya itu kan biasanya dia datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, kemudian buang sampah tidak sembarangan, buang sampah dia pada tempatnya. Nah, tapi dia tidak mendapatkan haknya kan. Di sekolah dia selalu takut, tidak dapat merasa aman. Maka dia sudah melanggar, pelaku bullying tadi sudah melanggar hak dan pengingkaran kewajiban asasi manusia. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, Ibu akan membagi kalian 4 kelompok ya. Ibu mau membagi kalian 4 kelompok. Kelompoknya ingin dibagi dengan Ibu atau kalian membagi sendiri, Bu? Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Berarti kelompok 1 Evi, Nola, Reski, Hanifah dan Bunga. Kemudian Alifa, kelompok 2 Alifa, Della, Yunda dan Aisyah. Kemudian kelompok 3 ada Sarah, Ilham dengan Adra. Kelompok terakhir Ivan dengan Eri. Silakan berkumpul.
bulan lalu. Tak hanya dibunuh, Fredo juga dimutilasi oleh Waliyin dan RD untuk menghilangkan jejak. Kedua pelaku telah dihukum atau dipidana mati oleh Pengadilan Negeri Malang. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dan mutilasi dalam hal ini yang terbilang cukup sadis adalah merupakan pelanggaran HAM. Oke, lanjut untuk kelompok 2. Silakan tanya kelompok 3. Kelompok 3 mengambil kasus pemerkosaan. Kasus pemerkosaan terhadap NA, siswi SMP Kabupaten Wonosobo, Sulawesi Selatan ini sering terjadi di salah satu ruang kelas sekolah pada Kamis tanggal 6 bulan 4 2023. Saat itu korban hendak menjalankan ibadah sholat tarawih. Lalu korban diajak oleh salah satu tersangka hingga akhirnya diperkosa oleh imam pria. Kasus ini menurut kelompok kami masuk ke ranah pelanggaran HAM karena korban pemerkosaan ini tidak hanya dirugikan secara fisik maupun psikis, tapi juga martabat kemanusiaannya. Oke, lanjut untuk kelompok 3 ya. Silakan kelompok 4. Silakan bertanya. Jadi kelompok 4 mengambil kasus contoh pelanggaran HAM, yaitu kasus pemeriksaan berbentuk yang terjadi di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Layanan puskesmas didirikan dan sekolah-sekolah negeri dipindahkan sejak Agustus 2023 karena proyek Kempang Eco City. Cara itu dianggap sebagai bentuk pengusiran paksa yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan HAM. Masuknya investor ke Kempang diawali dengan ditandatanganinya tahun 2004 antara Wali Kota Batam yaitu Kiat KG dengan investor dari grup Akta Niaga yakni PT Mangrove Elok Niaga atau MIG. Maka tetapi selama 19 tahun lahan yang diberikan kepada investor tidak digarap atau dibadarkan. Lalu masuklah sejumlah orang dari luar Rempang yang membuka berbagai usaha seperti ternak babi, ternak ayam, dan kebun buah-buahan. Mereka adalah pendatang yang menempati bagian darat dari Pulau Rempang. Oke, kasih aku untuk semua kelompok. Kelompok yang paling bagus. Wah, 1. 3. Untuk saya ngomong, untuk kelompok yang paling bagus dari berdasarkan tadi anggapan PD, kelompok yang paling bagus dan paling lengkap analisis kasusnya itu Ibu Kasih Nadia, dan kelompok yang paling bagus itu jatuh kepada
wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Amin. Semoga ilmu yang dapat kita tarik pada pembelajaran hari ini nantinya bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oke, Ibu pamit ya. Jangan lupa dikerjakan soal yang ada di Moodle dalam kelas kita dan juga jangan lupa juga isi form